2 bencong ikut isi formulir pendaftaran. Bencong, tahu bencong? Tahu bencong? Apa? Ya bencong. Banci, saudara, daftar, ambil formulir, masukkan syarat-syarat, daftar, ikut tes. Bahkan tahun ini sebulan yang lalu seorang tokoh homoseks nasional ikut daftar, bahkan ikut fit and proper test di DPR RI, saudara. Kalau homoseks bisa daftar, kalau bencong-bencong bisa daftar, kenapa santri-santri tidak bisa daftar? Kenapa laskar-laskar tidak bisa daftar? Kenapa pejuang-pejuang Islam tidak bisa daftar? Betul? Siap daftar jadi anggota Komnas HAM? Siap rebut Komnas HAM? Takbir! Kalau umat Islam yang kuasai Komnas HAM, sebab Komnas HAM sekarang dikuasai liberal, sehingga mereka bikin laporan ke PBB menjelekkan kita semua, saudara. Mereka bikin laporan Komnas HAM ke PBB, ke Amerika, tentang gereja Yasmin, tentang HKBP gerejanya di Ciketing, Bekasi. Apa mereka bilang? Di Bekasi dan di Bogor terjadi intoleransi. Umat Islam di Bogor dan umat Islam di Bekasi tidak menghargai pemeluk agama lain, menghalang-halangi umat agama lain untuk beribadah. Karenanya Komnas HAM minta kepada PBB untuk menegur Presiden Indonesia agar intoleransi agama itu bisa dibenahi. Saya mau tanya, laporannya kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Coba bayangkan kalau ketua Komnas HAM Kiai Khotot. Kiai Khotot kita angkat jadi ketua Komnas HAM. Amin. Amin. Kira-kira laporannya kayak tadi gak? Enggak. Kiai Khotot bikin laporan kepada PBB. Begitu kan? Di Bekasi ada rumah tinggal tanpa izin dijadikan sebagai tempat ibadah liar. Masyarakat marah karena mengganggu keamanan dan ketertiban. Lapor wali kota, ditutup oleh wali kota, sehingga itu merupakan persoalan hukum, bukan persoalan agama. Bagus gak? Bagus gak? Kenapa bagus? Ketuanya Kiai Khotot. Ini ketuanya yang pimpinan di sana banyak liberal, saudara. Akibatnya apa? Ya itu tadi, laporan seenaknya, saudara. Kalau Kiai Khotot jadi ketua Komnas HAM, cerita soal gereja Yasmin, pasti nggak menyalahkan umat Islam, saudara. Kenapa? Karena memang faktanya umat Islam tidak salah. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, siap rebut Komnas HAM tidak? Siap tidak? Oh, ada yang nanya, Habib, apa kira-kira kalau kita daftar diterima? Saudara, 2 tahun lalu ada 2 bencong ikut isi formulir pendaftaran. Bencong, tahu bencong? Tahu bencong? Apa? Ya bencong. Banci, saudara, daftar, ambil formulir, masukkan syarat-syarat, daftar, ikut tes. Bahkan tahun ini sebulan yang lalu seorang tokoh homoseks nasional ikut daftar, bahkan ikut fit and proper test di DPR RI, saudara. Kalau homoseks bisa daftar, kalau bencong-bencong bisa daftar, kenapa santri-santri tidak bisa daftar? Kenapa laskar-laskar tidak bisa daftar? Kenapa pejuang-pejuang Islam tidak bisa daftar? Betul? Siap daftar jadi anggota Komnas HAM? Siap rebut Komnas HAM? Takbir! Kalau umat Islam yang kuasai Komnas HAM, paradigma HAM-nya kita rubah, saudara. Kalau sekarang paradigma HAM Barat, hapus, rubah ganti dengan HAM Islam. Siap tidak? Siap tidak? Takbir! Ada yang nanya, Habib, kenapa Habib sendiri nggak daftar? Saya belum daftar aja udah ditolak. Loh kok ditolak? Nah tiap hari gebugin Komnas HAM, sampai lindung bebulu juga nggak diterima. Nah makanya kita cari yang belum terlalu dikenal, nggak dianggap ekstrim, nggak dianggap keras. Saudara, masuk, santri-santri masuk Komnas HAM, kuasai, rubah paradigmanya. Jadi besok-besok kalau ada peristiwa begitu, Anda bikin laporan ke PBB. Anda nggak ngejelek-jelekin umat Islam, Anda nggak ngejual negara, saudara. Betul? Siap rebut Komnas HAM?
Tapi kalau kita udah daftar baik-baik ditolak. Gimana nih orang kampung Jawa? Ini demen tablik semua, jangan diterima. Anak kiai, ini nggak usah diterima. Anak Habib, nggak usah diterima. Nah semua Islam yang daftar nggak diterima. Giliran kafir diterima, bencong diterima, giliran liberal diterima. Ya sudah, kalau memang kita semua nggak diterima, yang diterima kafir, bencong, sama liberal, rame-rame kita bubarin Komnas HAM, saudara. Siap tidak? Takbir. Siap rebut Komnas HAM. Kalau mereka halangi, siap bubarkan Komnas HAM. Takbir. Nah, makanya presiden, menteri, gubernur jangan takut sama Komnas HAM. Dikit-dikit diancam, presiden takut, kencing-kencing. Ditakut-takutin dikit, menteri dalam negeri, saudara nggak bisa tidur, meriang bikin surat. Jangan. Kalau mereka tidak mau ditakut-takuti, pakai HAM Islam. Kalau pakai HAM Islam, saudara, jenderal aman, polisi aman, tentara aman, selama mereka menjalankan ajaran Islam. Nih sekarang nih, gara-gara pakai HAM Barat, saudara, apa Komnas HAM bilang? Komnas HAM meminta, merekomendasikan supaya pemerintah Republik Indonesia minta maaf kepada PKI. Kurang ajar. Saudara, mereka bilang PKI itu korban, PKI itu dizalimi, PKI itu patut dikasihani, PKI itu korban, sehingga pemerintah wajib minta maaf kepada PKI. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dan yang saya lebih sesalkan lagi, ada oknum pimpinan di NU dan di Banser yang ikut setuju pemerintah diminta untuk minta maaf kepada PKI. Saudara, biadab. Biar mereka tahu, saudara, dulu orang-orang tua kita di NU, dulu orang-orang tua kita di Banser, mereka yang mati-matian perang melawan PKI di mana-mana, saudara. Betul. Kalau tidak ada NU, kalau tidak ada Banser, saudara, orang-orang tua kita, kiai-kiai kita sudah disembelih oleh PKI. Kalau pemerintah minta maaf kepada PKI, kalau PKI dianggap tidak salah, berarti orang tua kita dulu yang perang lawan PKI, yang di NU, yang di Muhammadiyah, yang di Banser, semuanya bersalah, saudara. Makanya tadi saya katakan ini oknum biadab, tidak tahu diri. Kau salahkan kiaimu sendiri, kau salahkan ulamamu sendiri, kau salahkan ormasmu sendiri, biadab. Maka itu saya mau tanya, dulu NU perang lawan PKI, saya mau tanya, yang salah NU atau PKI? NU atau PKI?